Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran kita yaitu fikih. Apa kalian tetap semangat dalam belajar? Semangat ya, meskipun kita belajar dalam jarak jauh. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian tengah semester genap. Nah, saat ini kita harus semangat untuk belajar kembali dalam materi baru, yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Nah, di sini kita mempelajari tentang sholat tarawih terlebih dahulu ya. Nah, apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Disebut sholat tarawih atau sering disebut dengan qiyamu Ramadan. Jadi sholat tarawih itu hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, jika bukan bulan Ramadan, sholat tarawih itu tidak ada. Jadi sholat tarawih hanya dilakukan pada malam bulan Ramadan. Nah, hukum mengerjakan sholat tarawih apa ya? Jadi hukum mengerjakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi walaupun di sini hukumnya sunnah, tapi karena dia sunnah muakkad, jadi kita dianjurkan atau lebih baik kita kerjakan. Walaupun sunnah itu mempunyai definisi, bila dikerjakan kita mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan tidak berdosa. Dalam arti jika kita tinggalkan tidak apa-apa. Jadi walaupun kita tinggalkan itu tidak berdosa, tapi lebih baik kita kerjakan agar kita mendapat ridho Allah dan pahala dari Allah. Selanjutnya yaitu waktu sholat tarawih. Sholat tarawih ialah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jadi sholat tarawih itu hanya dalam habis ba'da isya. Tidak boleh ba'da maghrib atau ba'da zuhur atau ba'da asar. Jadi sholat tarawih hanya dilakukan ba'da isya atau setelah sholat isya. Sholat tarawih boleh dikerjakan sendiri-sendiri, tapi sebaiknya dilakukan secara berjamaah, yaitu waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh. Jadi waktunya sesudah sholat isya sampai terbit fajar, sampai waktu sholat subuh. Nah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah di malam hari pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah di malam hari pada bulan Ramadan karena keimanannya, maka Allah akan memberikan pahala dan niscaya dosa-dosa kita yang terdahulu akan diampuni. Selanjutnya yaitu bilangan rakaat sholat tarawih. Sholat tarawih hanya dilakukan setahun sekali. Adapun rakaatnya terdapat beberapa pendapat ya, antara lain yaitu yang pertama, pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau sholat tarawih bersama para sahabatnya sebanyak 8 rakaat. Jadi pada masa Rasulullah itu para sahabat dan Rasulullah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Nah, pada masa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Rasulullah, bilangan sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat. Bilangan sholat ini dilakukan di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah sampai sekarang. Jadi pada masa Umar bin Khattab, yaitu sahabat Nabi, beliau melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nah, jadi menurut pendapat lain, sholat tarawih bisa dilakukan sebanyak 36 rakaat. Jadi di sini ada beberapa pendapat ya. Pada masa Rasulullah, maka Rasulullah melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat.
Nah, pada masa sahabat Umar bin Khattab, beliau melakukan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Dan pendapat lain, yaitu ulama-ulama lain, bisa juga melakukan sebanyak 36 rakaat. Jadi, rakaat di sini kita lakukan bisa juga dengan bagaimana imam di daerah kita ya. Biasanya di daerah kita melakukan sebanyak 20 rakaat. Nah, selanjutnya pelaksanaan sholat tarawih dapat dilakukan dengan cara 2 rakaat lalu salam, atau 4 rakaat dengan 1 kali salam. Jadi boleh 2 kali rakaat salam atau 4 rakaat lalu salam. Selanjutnya yaitu membiasakan sholat tarawih. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, dan melaksanakan amalan-amalan pada bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan. Selama amalan itu diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, jadi manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya mempraktikkan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih dilakukan sama seperti pelaksanaan sholat wajib. Yang membedakan amal ibadah yang dikerjakan tersebut tergantung pada niatnya. Adapun niat sholat tarawih adalah yang pertama, jika kita sholat tarawih yang dilakukan dengan cara 2 rakaat, ya misalnya 2 rakaat lalu salam, jadi kita niatnya usolli sunnatat tarawihi rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, beda lagi dengan sholat tarawih yang dilakukan dengan cara 4 rakaat, yaitu niatnya usolli sunnatat tarawihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat tarawih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi jika kita ingin melakukan niatnya 2 rakaat, maka niatnya yang atas. Jika kita lakukan dengan 4 rakaat, maka niatnya yang bawah. Jadi tergantung rakaat ya, niatnya jangan sampai keliru atau jangan sampai salah, karena semua amal itu tergantung pada niat kita. Selanjutnya yaitu pertanyaan. Pertanyaannya kalian tulis di buku tulis lalu dikerjakan ya. Yang pertama yaitu kapan waktu sholat tarawih dilaksanakan. Nah, tadi udah ibu jelasin ya. Yang kedua, apa hukum sholat tarawih. Yang ketiga, berapa jumlah rakaat sholat tarawih, sebutkan menurut pendapat masing-masing. Nah, yang keempat, tulis niat sholat tarawih. Tulisnya niat yang 2 rakaat dan niat yang 4 rakaat ya. Salin di buku tulis lalu dikerjakan. Oke anak-anak, jika kalian belum dapat memahaminya, harap ditanyakan ke ibu ya. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.